Halo anak-anak Ibu kelas 10, bertemu kembali dengan Ibu Atia dalam mata pelajaran pendidikan karakter. Pada minggu lalu nakku kita telah melaksanakan ulangan harian yang kedua, yang artinya pada minggu ini kita akan melanjutkan lagi materi kita mengenai nilai semangat, karakter energik. Nah, untuk mengetahui bagaimana itu energik, bagaimana menjadi seseorang yang tetap energik, mari simak video pembelajaran kita berikut ini. Tapi sebelumnya, mari sambut salam dari Ibu, salam SMP semangat, fraternitas, Dina. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita mengenai nilai semangat, karakter energik. Nah, sebelumnya coba kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nakku, agar kalian semuanya penuh semangat dan kegembiraan, memahami nilai karakter energik, serta mampu untuk menemukan hal-hal baru, mengkritisi hal-hal yang tidak baik, merancang pekerjaan secara efektif untuk mencapai keberhasilan, mengungkapkan pendapat yang membangun, menata pekerjaan dengan skala prioritas, dan memadukan ide dalam proses keputusan. Selanjutnya, kalian semuanya diharapkan mampu menumbuhkan rasa pantang menyerah dan rasa ingin tahu yang besar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Apa itu energik? Nah, energik itu serupa dengan kata semangat. Maka pribadi yang energik dapat dipahami sebagai orang yang memiliki sikap penuh semangat dalam setiap tindakan. Dalam setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi, ia mampu mencari alternatif lain dalam bertindak, memiliki rasa ingin tahu yang besar, berusaha mencari solusi dari suatu permasalahan, dan memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, ini dia anakku, ciri-ciri orang yang energik. Coba sekarang kamu tanya kepada diri kamu sendiri, sudahkah kamu termasuk salah satu siswa yang energik? Nah, silahkan jawab di dalam hatinya masing-masing. Kita lanjutkan ke indikator yang pertama. Indikator yang pertama yaitu menemukan hal-hal baru. Nah, jadi salah satu kelebihan yang kita miliki sebagai manusia aku adalah kemampuan kita berimajinasi. Imajinasi kita ini disebut juga dengan daya hayal. Daya hayal kita aku ada dua. Yang pertama daya hayal sintesis dan yang kedua daya hayal kreatif. Daya hayal sintesis itu adalah kemampuan untuk tidak menciptakan hal yang baru, melainkan membentuk dan mengembangkan yang lama menjadi yang baru. Nah, yang kedua, daya hayal kreatif. Jadi, di daya hayal kreatif ini, dia adalah kemampuan kita untuk menciptakan hal-hal yang baru, terutama jika daya hayal sintesis tidak mampu memecahkan suatu masalah. Oke, kita lanjutkan ke indikator yang kedua, mengkritisi hal-hal yang tidak baik. Bagaimana dikatakan mengkritisi nakku? Apakah itu kritis? Coba kita lihat. Siswa yang cerdas selalu mengasah dan menggunakan akalnya untuk hal-hal yang terjadi. Berpikir kritis merupakan suatu cara untuk memahami kenyataan, kejadian, dan situasi benda, orang, ataupun pernyataan. Pribadi yang kritis akan berusaha untuk menganalisis dan mempertanyakan peristiwa dan situasi. Saat ini di era globalisasi, berpikir kritis sangat dibutuhkan. Nah, sekarang untuk tugas kamu nomor satu, analisis gambar yang sudah Ibu sediakan ini. Apa maksudnya ini aku? Critical thinking. Yang pertama problem, yang kedua thinking, dan yang ketiga solution. Coba kamu jelaskan apa maksudnya. Yang ketiga, merancang pekerjaan secara efektif untuk mencapai keberhasilan. Pekerjaan yang dirancang dengan baik dan matang memiliki ruang dan peluang untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan. Dengan rancangan, dapat kita pertimbangkan keuntungan dan kelemahan dari apa yang kita kerjakan. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan dalam perancangan. Yang pertama, rancangan perlu memperhatikan pemenuhan tuntutan lingkungan. Yang kedua, diarahkan pada hasil yang baik dan kepuasan kerja yang maksimal. Dan yang terakhir, mempertimbangkan para pelaksana yang harus mampu untuk berperan. Oke, kita lanjutkan ke indikator yang keempat, mengungkapkan pendapat yang membangun.
Nah, bagaimana itu nak aku dikatakan mengungkapkan pendapat yang membangun? Bagaimana dia kira-kira apa yang kita butuhkan supaya kita bisa mengungkapkan pendapat yang membangun? Semua pendapat yang baik perlu diungkapkan atau disampaikan. Dengan gagasan yang baik, kita dapat memberi dorongan kepada orang lain. Di lingkungan sekolah, dengan aktif berpendapat, siswa dapat mengasah kemampuan dan juga percaya dirinya. Nah, di sini Ibu fokus kepada kata percaya diri. Apa itu percaya diri? Nah, jadi nakku, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Secara ringkasnya, nakku, percaya diri itu adalah keyakinan kuat yang ada pada diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri orang yang percaya diri berani menerima tantangan, tegas, mandiri, dan selalu berpikir positif. Manfaatnya jika kita percaya diri, kita akan menjadi pribadi yang tahan banting, tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua, kita bisa mengatasi keadaan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui kemampuan diri kita sendiri sehingga pekerjaan kita akan efektif dan efisien. Yang keempat, memandang semua hal secara optimis. Yang kelima, kualitas kepribadian kita akan meningkat. Yang keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik, dan yang ketujuh, hidup kita menjadi lebih sistematis. Nah, di sini ada Ibu sajikan caranya untuk menjadi orang yang percaya diri. Yang pertama, jangan takut dengan tantangan. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain namun tonjolkan kelebihan kita sendiri. Yang ketiga, catat setiap prestasi yang kita peroleh. Yang keempat, lawan pikiran negatif. Yang kelima, belajar dari kesalahan dan perbaiki kesalahan itu. Yang keenam, asah keterampilan dan perbanyak wawasan. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur. Oke, ini tadi dia tentang percaya diri. Kita lanjut ke indikator yang kelima, menata pekerjaan dengan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini nakku sudah pernah kita bahas di nilai semangat, karakter rajin dan giat di indikator yang ke-8, tapi kita ulang lagi pada hari ini. Jadi skala prioritas itu adalah urutan pekerjaan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan pekerjaan. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat mengetahui mana pekerjaan yang harus didahulukan. Faktor yang perlu kita perhatikan, yang pertama tingkat urgensi, yang kedua kesempatan yang dimiliki, dan yang ketiga kemampuan diri. Yang keenam, ini yang terakhir nakku di karakter energik ini. Yang keenam itu adalah memadukan ide dalam proses keputusan. Ini bagaimana pula maksudnya? Proses pengambilan keputusan diawali dengan pertemuan berbagai ide atau gagasan dari banyak pihak. Dari berbagai gagasan ini diharapkan ditemukan keputusan final dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Nah, jadi nakku, di karakter semangat yang energik ini, di indikator yang keenam ini nakku, yang ditekankan adalah bagaimana kita bermusyawarah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi keputusan itu kita musyawarahkan. Nah, tentu saja karakter yang ditekankan di sini adalah tidak boleh egois. Nah, jadi tahapan pengambilan keputusan ini ada 4. Yang pertama, intelligence, yaitu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, desain, yaitu tahap perencanaan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, choice, yaitu tahap di mana kita memilih solusi dari berbagai alternatif yang sudah ditemukan. Dan yang terakhir adalah implementation, yaitu pelaksanaan keputusan. Jadi nakku, di tahap implementation ini, apa yang sudah menjadi keputusannya itu yang dilaksanakan, bukan keputusannya A dilakukan yang Z. Jadi tidak menyambung lagi. Oke, jadi pada hari ini nakku, cukup sekian pembahasan dari kita mengenai nilai SFD, karakter semangat yang energik ini tadi. Nah, untuk tugas kalian yang nomor 2, coba nakku, analisislah apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Kira-kira nilai apa yang tumbuh di dalam diri kalian?
komitmen apa yang telah kalian peroleh, niat apa yang timbul di dalam hati. Itu menjadi tugas kalian yang nomor 3. Nah, dengan kata lain, tugas kalian nomor 3 ini nakku adalah merefleksikan di diri kalian sendiri. Nilai apa yang bisa kalian peroleh, hal-hal baik apa yang bisa kalian petik, dan nilai karakter apa yang akan kalian jalankan selanjutnya. Oke, jadi sekian untuk hari ini nakku. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam SFD.